Assalamualaikum, selamat datang di Net Studios. Masih dengan gua Fani. Di video ini kita akan bahas mengenai beberapa cara akses Mikrotik dan IP service di Mikrotik. Oke, kita buka dulu GNS3 VM-nya. Kemudian kita konekin dulu apakah GNS3 VM sudah bisa terhubung dengan baik di virtual machine-nya ya. Kita coba buka project baru. Kita tulis apa ya? Cara akses Mikrotik itu aja ya. Cara akses Mikrotik gitu. Dan oke. Selanjutnya kita lihat di GNS3 VM-nya. Dan tampaknya di sini masih belum connect juga ya antara GNS3 VM dan VMware Workstation-nya masih belum warna hijau, artinya itu memang masih belum bisa sinkron. Kita coba masuk ke Ethernet-nya si laptop dulu ya, apakah di sana itu ada masalah apa enggak gitu ya. Kita masuk ke Ethernet si laptop ya. Kemudian kita masuk change adapter option, lalu kita disable VMware-nya, VMware 3, VMware 2 dan VMware 9, dan kemudian kita enable ulang semua Ethernet yang ada di network adapter ini ya. Dan kita nanti cek ulang apakah setelah di enable disable Ethernet ini sudah bisa terhubung dengan baik ya. Biasanya perkaranya ada di sini guys. Sering disconnect itu karena mungkin habis restart PC, sering terjadi seperti ini. Nah, ini logo dan ikonnya sudah warna hijau, artinya antara GNS3 dan VMware-nya sudah sinkron dengan baik gitu ya guys. Nah, di sini cara untuk akses Mikrotik bisa menggunakan Winbox, Webfig atau web browser, atau Telnet, atau PuTTY. Nanti kita coba langsung eksekusi aja ya guys ya. Buka mikrotik.com, cari software ya, dan download Winbox yang 32 atau 64 sesuai operasi sistem di laptop kalian ya. Kalau gue pakai masih pakai Windows, makanya gue pakai Winbox yang 64-bit.exe. Dan selanjutnya kita download PuTTY juga ya, buat telnetnya ini. Download PuTTY-nya. Di putty.org, klik here, dan kemudian cari yang 64 bit. Ini hanya khusus buat PC yang 64 bit ya. Dan untuk filenya nanti saya share di deskripsi video, jadi nggak perlu susah-susah buat download ini guys. Kita buka kembali recent project yang sebelumnya, cara akses Mikrotik. Lalu kita input NAT dan lain sebagainya di project ini ya. Coba lihat
NAT, kita input juga ke GNS3 VM server, dan lalu kita pasang switch, masih sama servernya di GNS3 VM. Oke. Dan lalu kita kasih mikrotik 1, 2, dan 3 kayaknya ya. 3 mikrotik 2 dan mikrotik 3. Kita coba cek ya konsolnya di mikrotik 1. Masih pakai solar putih ya, autonya gitu ya. Atau kita tarik line dulu ya, dari switch Ethernet 0 ke NAT, dari Ethernet 0 mikrotik 1 ke Ethernet 2, dan Ethernet 0 nya mikrotik 2 ke Ethernet 3 nya switch, dan ke Ethernet nya 0 mikrotik 3 ke Ethernet 4 nya switch. Dan kita running semuanya ya. Perangkatnya semua udah running normal ya guys ya, itu nggak ada masalah ya. Kita coba masuk ke custom console, kemudian kita cari putih custom. Nah sekarang tampilannya seperti ini, dan kita coba satu persatu kita rubah ke putih custom. Kita cek apakah sama ya networknya. Oke, sudah normal ya, berarti ke custom juga mikrotik 3, kemudian ke custom putih. Di sini kita coba masuk login ya ke mikrotik 3, admin biasa, passwordnya kosong, lalu enter. Sama di mikrotik 2 dan 1 pun juga sama, kita jawab aja no. Oke, lalu masuk di mikrotik 1, loginnya admin, passwordnya masih kosong, jawab N, enter. Dan di mikrotik 2 pun juga sama, admin, passwordnya kosong, lalu enter, dan kita jawab N juga. Lanjut, kita coba cek per IP apakah udah dapat DHCP kliennya. Oke, mikrotik 1 udah dapat 122.211. Kita coba ketik di sini aja. 192.168.122.211. Dan mikrotik 2 pun apakah sudah dapat DHCP klien. Oke guys, mikrotik 1 terbaca 122.128. Kita tandai dulu mikrotik 1 di 211 dan 128 nya adalah mikrotik 2. Dan kita coba cek ke mikrotik 3 apakah juga sudah dapat IP address PR atau print. Sama aja, 122.160. Oke, kita coba masukin aja ke project kali ya. Biar nanti mudah di ceknya di sini. Kita rubah warna dulu. Apply, oke. Atau bagaimana ya, atau kita duplikat aja dulu ya, jadi per mikrotik nanti dikasih note gitu maksud saya. Text edit, kita hapus mikrotik 3 dan kita hapus ke mikrotik 1 juga. Apply, oke. Kemudian kita duplikat lagi mikrotik 2 nya, lalu kita rubah IP dan kita rubah teksnya ke mikrotik 3. Kayak ada yang kurang. Oh ya nih,
kita rubah ke 160 dan apply. Oke. Oke, kita coba ganti, kita hapus saja yang 3, kita rubah dan kita rapihkan di mikrotik 2-nya. Kemudian kita kasih note juga ya. Oke, perlu dikasih note. Winbox, kemudian webfig, tipe webfig, lalu telnet ya, atau putih. Kasih note cara akses mikrotik. Ganti, kita hapus saja yang 3, kita rubah dan kita rapihkan di mikrotik 2-nya. Kemudian kita kasih note juga ya. Oke, perlu dikasih note. Winbox, kemudian webfig, tipe webfig, lalu telnet ya, atau putih. Kasih note cara akses mikrotik. Kita coba buka command prompt, ping ke network 192.168.122.211 ya, 211 ke mikrotik 1 dulu ya, masih RTO, request timeout, dan ke network apakah masih sama? Oke, sama ya, request timeout juga. Kita coba buka shell di VMware ya. Kita ini oke aja, tunggu sampai tampilan berubah. Nanti di situ ada open shell dan kita buka di sini. Coba ping di sini untuk mengetahui apakah DNS3 ke VMware ini, ke servernya ini RTO atau tidak ya. Harusnya lancar. Nah, di sini pun mikrotik ping ke network dan ping ke beberapa IP-nya pastinya tidak ada masalah gitu ya guys. Ke 211 di mikrotik 1 pun reply gitu ya. Dan kita coba ke ping ke mikrotik 2 ya, 122.128, atau ke mikrotik 3 juga 122.160. Apakah dia reply juga? Oke, di 128 mikrotik 2 nya lancar ya, nggak ada masalah, artinya masih bagus untuk linknya. Dan 160 mikrotik 3 pun juga sama, reply juga. Setelah ini kita coba ini ya guys, karena kita buka aja dulu command prompt administrasi, kita dibuka sebagai administrator ya. Di sini coba kita ping ke network 192.168.122.0.0
satu seperti video sebelumnya ya guys ini ya. Dan ini masih request timeout. Kita coba routing static ya, kita buat static routing 192.168.122.0. oh salah guys, ini add nya belum diketik ya, add spasi 1 ke network 192.168.122.0 dan subnetnya 255.255.255.0, kemudian ke gateway atau ke KNS3 VM servernya. Kita coba cek di KNS3 ya, 192.168.174.128. Kita pastiin dulu ya guys, 174.128. Kita ketik aja di projectnya. Satu 192.168.174.128 apply. Oh ini ketik server. Oke, di sini kita coba enter. Kita cek ulang. Oke, enter dan ternyata tidak ada masalah ya static routingnya. Kita coba ping ke network, oke, reply dan ping ke MikroTik 1 122.211.128 dan 160. Apakah tidak ada masalah? Apakah masih RTO? Kita komen from biasa nih. Dan ternyata masih RTO juga. Ini harus di flush IP tables. Masih sama ya guys. Kita masuk ke, setelah kita ke MikroTik 3 pun juga sama. Masuk ke shell, flush IP tables, IP sudo spasi IP tables dash L. Kita coba lihat, cek semuanya, dan di sini masih belum ada perubahan ya. Ini harus dibersihin dulu dengan, kalau tidak dibersihin pasti tidak akan pernah bisa connect ya guys ya. Sudo IP tables min F, enter. Nah, kita coba cek lagi min L apakah udah bersih. Nah, di sini udah tampilannya bersih gitu ya guys. Artinya untuk clearnya itu udah beres gitu ya. Kita coba ping ulang. Oke, ke network lancar dan ke MikroTik 1.122 titik. Atau ke satunya aja nih, komen from biasa. 128, oke, replay ya guys ya, ke 122.211 atau 160 dulu. Oke, lancar.
160 juga lancar di administrator. Intinya sudah tidak ada masalah. Harusnya kita buka Winbox lewat laptop itu harusnya sudah bisa dipakai gitu guys. Oke, kita coba buka Winbox. Kita masukkan IP MikroTik 1 122.211 dan connect. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita buka juga MikroTik 2. Apakah bisa dibuka lewat laptop biasa 122.128. Oke ya guys, akhirnya tampil juga. Dan MikroTik ketiga 160 connect dan sama, tidak ada masalah. Seperti ini tampilannya. Dan kita coba cek IP address, dan ini 160 untuk MikroTik 3. Kita coba lewat Webfix, apakah sama? Kalau Webfix ya kita coba buka gini guys, maksud saya Webfix cara akses kan tadi sebelumnya Winbox. Nah ini Webfix atau web browser. Kita coba ketik ke 192.122.211 ya, si IP nya MikroTik 1, enter. Dan seperti ini tampilan untuk Webfix nya guys, sama ya. Ini fungsinya juga sama, persis sama di Winbox ya, cuman hanya tampilannya yang berubah. Dan untuk pun terminalnya juga sama. Address coba kita print. Nah seperti ini IP nya 122.211 untuk MikroTik 1. Dan oke, selanjutnya yang belum dites pakai telnet ya, yang sebelumnya kita download tadi ya. Kita coba masukin IP nya MikroTik 1 ya, 192.168.122.211 SSH, lalu open. Tunggu sampai, nah di sini kita accept aja ya, lalu kita login pakai admin dan enter, password kosong gitu ya guys. Dan ternyata lancar juga ya, tidak ada masalah. Untuk tampilannya sama persis kayak yang di putih yang di konsolnya si MikroTik 1 dan MikroTik 2 ataupun MikroTik 3. Baik, selesai sudah konten kali ini ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.